Dari awal Dari lagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 9 akan mempresentasikan aksi NT. Di sini saya terdiri 5 orang. Saya sendiri Imron Rosadi, ada Eni Sumianti, ada Brian Adam Ayori, ada Egi Nugraha, dan Husni Mubarok. Yuk, slide selanjutnya. Nah, di sini aksi NT atau kecemasan. Aksi NT sebagai salah satu kajian psikologi yang unik dan menarik yang terjadi pada olahragawan. Pentingnya aksi NT dan faktor emosional serta kepribadian yang lain dalam kompetitif olahraga telah diakui selama bertahun-tahun. Dan selanjutnya dibacakan dengan sama Eni. Ya, di sini ada anxiety sebagai reaksi emosional terhadap stimulus dianggap berbahaya. Nah, berikut ini ada beberapa definisi anxiety atau kecemasan menurut Leitenberg. Nah, anxiety yaitu suatu situasi olahraga yang kompetitif sebagai kelengkapan evaluasi kinerja atlet. Menurut Ansel, anxiety adalah reaksi emosi terhadap suatu kondisi yang dipersepsi mengancam. Menurut Dadang Hawari, anxiety adalah gangguan alam perasaan atau afektif yang ditandai dengan ketakutan atau kekhawatiran yang mendalam dan berkelanjutan. Menurut Saparinah dan Sumarno, anxiety adalah suatu perasaan tak berdaya, tak aman, dan tanpa sebab yang jelas. Nah, di sini ada menurut Weinberg. Ya, anxiety adalah keadaan emosi negatif yang ditandai dengan rasa gugup dan rasa khawatir, ketakutan yang terkait dengan aktivasi atau kegairahan tubuh. Nah, di sini juga ada menurut Barker. Menurut Barker, anxiety adalah keadaan emosional negatif yang ditandai dengan perasaan gugup, ada pendapat tentang Strop dalam Husada dan Kenny. Ya, selanjutnya. Jenis-jenis anxiety. State anxiety adalah keadaan emosional yang terjadi mendadak atau pada waktu tertentu yang ditandai dengan kecemasan, takut, tegang, dan kecemasan ini terjadi saat menjelang pertandingan. Red anxiety adalah rasa cemas yang merupakan sifat pribadi atau bawaan. Next. Boleh. Sumber anxiety. Ya. Sumber anxiety itu ada dari dalam. Olahragawan itu terlalu terpaku pada kemampuan teknisnya. Akibatnya itu didominasi oleh pikiran-pikiran yang terlalu membebani seperti komitmen yang berlebihan, bermain juga sudah harus bermain sangat baik seperti itu. Terus munculnya pikiran-pikiran negatif seperti ketakutan akan dicemooh oleh penonton. Alam pikiran olahragawan akan sangat dipengaruhi oleh kepuasan yang secara subjektif dirasakan di dalam dirinya. Pada olahragawan akan muncul perasaan khawatir akan tidak mampu memenuhi keinginannya. Yang selanjutnya itu sumber dari luar. Sumber dari luar munculnya berbagai rangsangan yang membingungkan. Rangsangan tersebut dapat berupa tuntutan atau harapan dari luar yang menimbulkan keraguan pada olahragawan untuk mengikuti hal tersebut atau sulit dipenuhi. Ya, selanjutnya. Ya, di sini ada gejala anxiety. Berikut gejala-gejala apabila olahragawan mengalami anxiety yang dilihat dari ciri-ciri. Nah, di sini ciri-ciri anxiety-nya itu ada 2. Yang pertama, kognitif. Kognitif anxiety itu meliputi seperti individu cenderung terus-menerus merasa khawatir akan keadaan buruk menimpanya. Terus cenderung merasa tidak sabar, mudah tersinggung, sering mengeluh, misalnya kayak lebih cepat capek gitu kan. Terus
dan tidak mampu rileks, badannya tuh nggak rileks pas di saat mau pertandingan, terus sulit berkonsentrasi dan sulit gangguan tidur. Jadi ada rasa gangguan tidur saat mau udah mendekati pertandingan. Nah, yang kedua itu ada somatic anxiety. Nah, somatic anxiety itu meliputi kayak tangannya itu lebih sering berkeringat walaupun di cuacanya itu nggak terlalu panas atau di dalam ruangan itu ruangan yang ber-AC, tapi dia karena dia gugup jadi dia berkeringat. Yang kedua itu ada jantungan berdegup kencang, jadi dia terlalu nervous gitu loh. Nah, terus yang ketiga itu ada tangan dan kakinya dingin. Jadi tangan dan kakinya itu dingin, itu dapat dirasakan oleh diri dia sendiri dan pelatih juga bisa ngerasain itu ya. Nah, terus mengalami gangguan pencernaan. Biasanya kalau mau pertandingan itu seorang atlet itu bisa kayak ngerasa gangguan pencernaan itu terganggu gitu, kayak misalkan dia mengalami BAB atau muntaber itu bisa juga. Nah, terus yang terakhir itu ada mulut dan tenggorokan itu terasa kering. Jadi dia tuh merasa kering banget di saat dia mau pertandingan. Jadi dia lebih banyak pengen minum gitu loh. Karena tenggorokannya lebih terasa kering. Ya, lanjut. Silakan ini Husni. Husni, tolong jangan di-mute. Husni, tolong jangan di-mute. Menangani anxiety menggunakan menggunakan obat-obatan, kedua menggunakan simulasi, ketiga menggunakan metode meditasi, keempat metode pendekatan. Ya, yang pertama menggunakan metode obat-obatan ya bisa kita menggunakan untuk doping gitu. Terus dengan vitamin ya. Kedua, menggunakan simulasi. Simulasi itu ya kita sebelum masuk ke gelanggang ya, kita sebelum menghadapi pertandingan, itu simulasi seperti melakukan stretching, ya kan? Bisa melakukan gerakan-gerakan yang menormalkan kecemasan tersebut. Terus ketiga, menggunakan metode meditasi. Meditasi itu kayak kita tenang gitu. Terus pikiran dikosongkan, fokus satu titik. Terakhir, metode pendekatan. Pendekatan itu kita akrab terhadap pelatih. Ibaratnya kita udah percaya sama pelatih tersebut. Ya, selanjutnya. Next. Next. Ya, sekian, terima kasih. Ini presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.